Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Nurida Sari Ahman dari kelas AK102 dengan NIM 230301010057. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan Satya Nadella dalam mengelola perubahan dan mendorong inovasi di era dinamis dari perusahaan Microsoft. Mr. Satya Nadella adalah CEO Microsoft sejak tahun 2014, menggantikan Mr. Steve Ballmer. Di bawah kepemimpinannya, Microsoft mengalami transformasi besar yang membawa perusahaan kembali ke puncak industri teknologi. Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang dikenal dengan produk-produk seperti Windows, Office, Azure, dan layanan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Berikut merupakan pendapatan global Microsoft yang meningkat dari tahun fiskal 2022 hingga 2024, naik sekitar 7% per tahun dan mencapai lebih dari 204 miliar dolar US, menjadikannya tahun rekor dalam hal pendapatan penjualan. Microsoft tetap menjadi salah satu merek paling berharga di dunia. Pendirinya sendiri adalah Mr. Bill Gates, dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Amerika Serikat dan dunia. Sebagai seorang pengusaha, ia juga aktif dalam filantropi melalui Bill and Melinda Gates Foundation yang mendanai penelitian dan pengembangan pengobatan untuk penyakit terabaikan. Meskipun Bill Gates tidak lagi memimpin Microsoft, perusahaan terus menunjukkan kinerja yang kuat. Sistem operasi Windows tetap menjadi produk andalan dan memimpin pasar sistem operasi rumahan. Sementara Microsoft Office tetap menjadi perangkat lunak kantor paling banyak digunakan di dunia. Kenapa sih harus Mr. Satya Nadella? Mr. Satya Nadella berhasil mengubah Microsoft dari perusahaan yang dianggap stagnan menjadi pemimpin inovasi digital. Gaya kepemimpinannya yang berorientasi pada pertumbuhan atau growth mindset dan inklusivitas telah menciptakan perubahan budaya serta membawa inovasi besar dalam teknologi cloud computing, AI, dan kerja kolaborasi. Welcome to Ignite. Today I want to focus on AI and this transformational power as it drives growth in business. It improves efficiency, it improves operating leverage. And to do that, we are building out three platforms: Copilot, Copilot devices, and Copilot and AI stack. Copilot is the UI for AI. It's rapidly becoming an organizing layer for work and how work gets done. Every employee will have a co-pilot that knows them, their work, helping them unlock productivity, enhancing creativity, and saving time. And Copilot Studio will allow you to create agents that automate business processes. Sebelum kepemimpinan Mr. Satya Nadella, Microsoft berfokus pada perangkat lunak tradisional seperti Windows dan Office, tetapi tertinggal dalam perkembangan teknologi cloud dan AI. Nah, perubahan signifikan apa saja sih yang berhasil dikelola atau yang berhasil dilakukan oleh Mr. Satya Nadella ini? Yang pertama, menggeser fokus ke cloud computing. Microsoft Azure berkembang pesat dan kini menjadi salah satu pemain utama dalam industri cloud, bersaing dengan Amazon Web Services dan Google Cloud. Yang kedua, transformasi digital dan remote work, yaitu peluncuran Microsoft Teams sebagai solusi kerja kolaboratif semakin relevan, terutama saat pandemi COVID-19 kemarin. Dan yang ketiga, yaitu membangun budaya kolaborasi. Microsoft yang sebelumnya cenderung eksklusif terhadap produk dan teknologinya, kini lebih terbuka, termasuk mendukung Linux dan mengakuisisi GitHub. Mr. Satya Nadella menunjukkan kepemimpinan yang transformatif dalam mengelola tantangan perubahan. Peran apa saja sih yang berhasil dilakukan oleh Mr. Satya Nadella dalam menghadapi tantangan perubahan ini? Yang pertama itu ada komunikasi visi yang jelas. Mr. Satya Nadella menyampaikan visi bahwa Microsoft harus menjadi perusahaan yang membantu individu dan organisasi, yaitu mencapai lebih banyak atau empower every person and every organization to achieve more. Yang kedua, mengatasi resistensi internal. Awalnya, beberapa pihak dalam Microsoft skeptis nih terhadap perubahan. Tetapi, dengan pendekatan kepemimpinan yang inklusif, Mr. Satya Nadella berhasil meyakinkan mereka akan pentingnya transformasi. Yang ketiga, yaitu menerapkan growth mindset. Mr. Nadella mengubah budaya Microsoft menjadi lebih adaptif dan inovatif dengan mendorong karyawan untuk terus belajar. Inovasi yang berhasil dilakukan di bawah kepemimpinan Mr. Satya Nadella.
Yang pertama, Microsoft Azure dan Cloud Computing. Kini menjadi salah satu pemimpin pasar dalam layanan cloud, mendukung berbagai perusahaan dalam transformasi digital. Seperti gambar di samping, merupakan Microsoft Azure Revenue yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, ada integrasi kecerdasan buatan atau AI. Microsoft berinvestasi besar dalam AI, termasuk kolaborasi dengan OpenAI untuk mengembangkan ChatGPT. Nah, yang ketiga ada akuisisi strategis. Akuisisi LinkedIn pada tahun 2016, GitHub pada tahun 2018, dan Activision Blizzard pada tahun 2022 memperkuat Microsoft di berbagai sektor, termasuk media sosial, pengembangan perangkat lunak, dan industri game. Yang keempat ada pengembangan Microsoft Teams sebagai solusi kerja jarak jauh dan kolaborasi. Microsoft Teams menjadi alat penting bagi perusahaan di era digital. Dampak inovasi Mr. Satya Nadella terhadap organisasi, pasar, dan masyarakat. Yang pertama, Microsoft kembali menjadi pemimpin industri teknologi dengan nilai pasar lebih dari 2 triliun dolar. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan diversifikasi produk dengan menjangkau berbagai industri seperti pendidikan, kesehatan, game, bahkan AI. Yang ketiga, membantu perusahaan lain bertransformasi digital melalui layanan cloud dan AI yang mereka tawarkan. Nah, pelajaran apa saja nih yang bisa kita ambil dari kepemimpinannya Mr. Satya Nadella? Yang pertama, beliau berfokus pada transformasi digital terlebih dahulu, yaitu karena organisasi perlu terus beradaptasi dengan teknologi yang berkembang. Yang kedua, pentingnya budaya kolaboratif. Inovasi lebih cepat terjadi ketika ada keterbukaan dalam berbagai ide dan kerjasama dengan pihak luar. Yang ketiga, pemimpin harus fleksibel dan visioner. Mr. Nadella membuktikan bahwa pemimpin harus bisa menyesuaikan strategi dengan perkembangan zaman. Rekomendasi untuk organisasi yang bergerak di bidang yang sama nih dengan Microsoft, yaitu yang pertama ada adopsi cloud dan AI secara luas untuk meningkatkan daya saing di era digital. Yang kedua, bangunlah budaya inovasi di dalam perusahaan, dorong karyawan untuk berpikir kreatif dan berani mencoba hal baru. Yang ketiga, jalin kolaborasi strategis baik dengan mitra teknologi maupun komunitas pengembang. Kita memasuki kesimpulan, Mr. Satya Nadella adalah contoh pemimpin yang sukses dalam mengelola perubahan dan mendorong inovasi. Dengan kepemimpinan berbasis pertumbuhan dan inklusivitas, ia berhasil mengubah Microsoft menjadi perusahaan yang lebih dinamis, inovatif, dan relevan di era digital. Organisasi lain dapat belajar dari pendekatan Mr. Nadella dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan teknologi untuk masa depan yang lebih baik. Setiap perubahan dimulai dari sebuah pemikiran dan setiap inovasi lahir dari keberanian untuk mencoba. Semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.